Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ibu iman sekalian yang dirahmati Allah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua yang kita pun tidak bisa dapat menghitung-hitungnya. Dan alhamdulillah kita pun masih diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk melaksanakan sholat isya berjamaah, dan yang insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih, karena tidak semua orang mampu melangkahkan kakinya ke masjid yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaita fastahduni ahdikum. Kata Allah, wahai hambaku, setiap kalian itu semuanya sesat, illa man hadaita, kecuali orang yang telah mendapatkan hidayah. Fastahduni, maka mintalah hidayah kepadaku, kata Allah. Ahdikum, niscaya akan aku berikan kepadamu. Makanya kita pun di dalam salat kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah setiap harinya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah pada kami jalan yang lurus, agar dapat bisa seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, supaya tidak bengkok, tidak menyeleweng. Di dalam sebuah buku Imam Ibnul Qayyim al-Jauzi, dia pernah mengatakan setidaknya ada 5 kondisi manusia mengapa dia membutuhkan hidayah. Yang pertama, kata beliau, karena ada di antara manusia itu orang yang jahil, orang yang bodoh. Nah, kenapa orang yang bodoh ini membutuhkan hidayah, memerlukan hidayah? Karena dengan hidayah akan terang jalan hidupnya, akan lapang jalan hidupnya, dan dengan hidayah akan dapat memahami mana yang sunnah dan mana yang bid'ah. Dengan hidayah akan bisa dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karenanya sungguh sangat beruntung sekali kalau orang yang bodoh mendapatkan hidayah, karena akan terbimbing dalam setiap kehidupannya. Kemudian yang kedua, kenapa manusia membutuhkan hidayah?
karena ada di antara manusia yang baru memahami ilmu separuh, dan separuhnya lagi dia belum mengetahui. Mungkin ada di antara kita tahu bagaimana caranya wudhu yang benar, tetapi kita belum tahu, belum bisa cara melaksanakan salat seperti yang dicontohkan oleh Rasul. Mungkin di antara kita ada yang tahu bagaimana cara mendidik anak yang benar, tetapi dia belum tahu bagaimana cara mendidik istri. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar apa yang kita dapatkan itu betul-betul sempurna. Jangan pernah merasa kita pintar, kita tahu semua perkara-perkara sunnah. Kata siapa? Karena banyak orang yang contoh dia bisa memandikan jenazah, tetapi dia belum tahu cara mengapaninya. Itulah makanya kita butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, karena ada di antara kita yang baru memahami ilmu, tahu ilmunya, tapi kita tidak bisa mengamalkannya. Berapa banyak ibu-ibu yang ikut pengajian, yang ikut taklim di mana-mana rutin, tapi subhanallah suaminya tersakiti karena ucapan dan perbuatannya. Dan berapa banyak bapak-bapak yang senantiasa ikut pengajian juga, namun ketika datang ke rumah sabarnya hilang kepada istri dan anak-anaknya ketika mereka memperlihatkan suatu kekurangan kepadanya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah hidayah agar setiap apa-apa yang kita dapatkan, ilmu apa saja yang kita dapatkan, itu kita dapat merealisasikannya di dalam kehidupan kita semuanya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa manusia membutuhkan hidayah? Karena ada di antara manusia yang meyakini bahwasannya perbuatannya itu baik menurut dia, padahal itu tidak baik. Contoh orang yang terkena riba, dia senantiasa bilang bahwasannya ini kan madarat, karena kalau tidak pinjam kita bangkrut usahanya atau lain sebagainya. Padahal dia tahu bahwa itu riba, itu dosa dan sangat diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan perang langsung kepadanya, pada orang-orang yang memakan riba. Tetapi karena hal kemadrotan menurut dia, jadi tetap saja diambil. Kemudian berapa banyak orang yang menerima suap. Nah, dia pun tahu ilmunya, dia pun tahu bahwasannya suap itu tidak betul, tapi kemudian ada yang mengatakan temannya itu bukan suap ahli, namanya itu hadiah untukmu. Nah, itu kita terpandang kan, diambil pada masukkan ke dalam kantong. Nah,
Untuk itu, mengapa kita membutuhkan hidayah? Karena agar kita dapat menjadikan amalan-amalan kita ini benar-benar kita realisasikan, dan kita pun tidak terkena dan terjerumus ke dalam perkara-perkara yang syubhat, yang dimana menurut kita itu baik padahal itu tidak baik. Itulah kondisi yang keempat. Kemudian kondisi yang kelima, kata Imam Al-Jauzi, Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, seorang alim, nabi, kenapa senantiasa meminta hidayah? Kalau yang empat tadi kan sudah orang yang bodoh, kemudian orang yang baru separuh ilmu, kemudian orang yang berilmu tapi tidak beramal, kemudian orang yang terkena syubhat. Nah, itu semua karakter-karakter yang ada pada diri kita. Nah, tapi kenapa ini yang kalian ini? Kenapa orang alim, nabi sekali bernabi masih tetap meminta hidayah? Karena belum tentu apa yang dia kerjakan, apa yang kita lakukan ini, kita itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pun akan mendapatkan pahala dari Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'un fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadukum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainahu ila dhira'un fa yasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha." Karena ada di antara manusia yang beramal amalan penduduk surga. Kita sering beramal, sholat, ngaji, ibadah di mana-mana. Kehidupan kita sehari-hari meliputi dengan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi kata-kata takdir menyelesaikannya, kemudian dia melakukan perbuatan penduduk neraka dan akhirnya pun dia masuk neraka. Nah, berapa banyak lembaran-lembaran sejarah yang mengatakan bahwa orang-orang sahabat-sahabat yang dalam kehidupannya itu bertabur iman, tapi matinya murtad. Contohnya Bil'am bin Bawrah. Bil'am bin Bawrah adalah seorang yang ketika berdoa itu dia senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan terdesak dan genting. Tapi matinya sudah beriman? Tidak, matinya murtad. Kemudian Ubaidillah bin Ja'si yang ketika hijrah bersama Nabi, hijrah pertama, kemudian hijrah kedua pergi ke Habsah, di mana dia menyelamatkan kehidupan agamanya. Apakah dia mati dalam keadaan beriman? Tidak. Dia mati dalam keadaan tidak beriman karena kecintaannya meminum khamr. Kemudian juga ada yang diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi, seorang ajin, di mana dia sedang hendak azan. Kalau zaman dahulu kan azannya itu naik dulu ke tempat yang tinggi. Dia sedang naik ke tempat dia azan kemudian, dan dia melihat seorang wanita cantik cerita. Kemudian setelah azan dia turun dan mendatanginya, dan
langsung menanyakan, aku mencintaimu dan aku akan menikahimu. Tapi wanita itu menjawab, tidak bisa, karena kamu itu orang Islam sedangkan aku orang Nasrani. Nah, terus bagaimana supaya aku bisa? Kita mau murtad dulu, pindah dulu agamanya. Itu kemudian dia murtad demi mendapatkan si wanita tersebut. Nah, oleh karena itu, ikhwatul iman sekalian, mohonlah hidayah kepada Allah, karena sangat kita ini sangat membutuhkan hidayah agar apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan selalu dalam bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun masuk pada golongan orang-orang yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, bukan orang-orang yang dimurkai dan sesat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap kehidupan kita, agar kita senantiasa baik dan lebih baik lagi dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.